Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Liu Fuyu meneteskan air mata dan terus bersujud. Dia siap mendengarkan dan mematuhi perintah Li Qiye. Dia menjadi dipenuhi dengan harapan dan antusiasme lagi. Tanpa masalah ini, dia pasti sudah menembus alam manifestasi, menjadi makhluk tercerahkan, sebuah pukulan besar di sektenya. Beberapa rekannya telah mencapai level ini dan menjadi sangat berpengaruh. Meskipun dia tertinggal saat ini, masih ada harapan selama dia mencoba yang terbaik. Kesempatan ini diberikan kepadanya oleh Li Qiye sehingga dia meneteskan air mata. Berdiri, Li Qiye berkata, tidak perlu segera menyimpannya karena kamu baru saja pulih. Tenang saja, biarkan fondasi Dao menjadi lebih kuat atau Anda akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Saya mengerti. Dia membungkuk ke arah Li Qiye. Li Qiye meletakkan tangannya lalu kembali ke dalam ruangan, meninggalkan Fuyu yang bahagia. Dia akhirnya tenang dan mengikuti arah Li Qiye. Dia tidak mencoba menerobos lagi melainkan berusaha menstabilkan fondasi Dao-nya. Sejak saat itu, dia meninjau kembali apa yang telah dia pelajari di sekte tersebut setelah mengajar anak-anak. Li Qiye juga punya waktu luang setelahnya, tinggal menunggu matahari terbit dan terbenam. Dia tidak punya niat meninggalkan desa. Tentu saja, ini adalah momen yang menyenangkan baginya. Periode ini bukanlah apa-apa, hanya sekejap mata dibandingkan sisa hidupnya. Sayangnya, ini tidak akan bertahan selamanya. Dia harus kembali dan tidak bisa tetap menjadi manusia fana. Waktunya untuk memulai. Suatu hari, dia fokus dan memulai jalur inovatif lagi. Dia tidak memiliki pemikiran untuk berbicara, hanya manusia biasa. Dia telah membuang semua hukum dan Grand Dao-nya, memilih untuk melupakannya. Itu tidak ada hubungannya dengan panjang tidur. Dia sengaja ingin memulai dari awal. Anggap saja sebagai sebuah karya seni. Setelah selesai, bahkan karya seni terbaik pun ada batasnya, itu tidak lebih dari dirinya sendiri. Namun, selembar kertas kosong memiliki potensi yang tidak terbatas. Ini adalah zamannya, jadi jika dia memulai lagi, dia akan memiliki landasan baru dan mampu mencapai ketinggian yang lebih tinggi dari sebelumnya, yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga tidak pilih-pilih pada awalnya. Permulaannya tidak penting karena semua Dao pada akhirnya akan bertemu di puncak. Oleh karena itu, ia memulai dengan mantra segala sesuatu yang ditemukan di pintu masuk desa, mantra paling dasar dalam 8 Desoles. Itu adalah salah satu dari 7 mantra paling terkenal dan dapat ditemukan di mana-mana. Ada banyak kepercayaan mengenai asal-usul 7 mantra. Ada yang menyatakan bahwa itu diturunkan oleh makhluk abadi. Yang lain mengatakan bahwa setelah kehancuran awal, metode ini turun dari surga sebagai berkah bagi penduduknya. Sebagian besar percaya pada yang pertama karena pada tahap akhir era kekacauan, seorang pemuda menerima instruksi dari makhluk abadi yang telah turun. Sejak saat itu, ia menjadi tak terhentikan dan mengamuk di seluruh dunia untuk menghentikan kekacauan. Dia mendapatkan avatar emasnya dan membuktikan Dao-nya, menjadi Dewa Dao tertinggi dengan gelar terberkati. Dao Lord menciptakan sekte dan menyebarkan mantra yang kemudian dikenal sebagai 7. Oleh karena itu, beberapa generasi mendatang menyebut mantra-mantra ini sebagai hukum yang diberkahi. Namun, ada pula yang mencemooh keyakinan ini, terutama mereka yang berpengetahuan cukup. Mereka berpikir bahwa sekte abadi sejati secara keliru meningkatkan reputasi mereka sendiri. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa 7 hukum telah ada sebelum yang mulia Dao Lord. Penggarap dan bahkan Dao Lord telah melatih 7 seni ini. Mereka dapat ditelusuri kembali ke Dao Lord of Eight Desolaces yang pertama, pembeli telur bebek. Era kekacauan benar-benar mencakup dunia budidaya. Kemakmuran baru kembali pada era yang terberkati. Dia kemudian menyusun ulang dan mempromosikannya ke seluruh negeri. Ditambah lagi, dia sendiri tidak pernah mengaku telah menciptakan ketujuh undang-undang tersebut. Oleh karena itu, mereka yang menyebutnya sebagai 7 hukum zaman keemasan. Pada akhirnya, Li Qiye tidak peduli tentang asal-usul dan nama mereka. Dia sudah tahu bertahan dari mana mereka berasal. Ketujuhnya adalah kekacauan, pembelahan surga, keilahian, segala sesuatu, masyarakat, iblis, dan samsara.
Pada awal era Dao Lord yang terberkati, baik manusia maupun dekat mempelajari ketujuhnya. Ketika berbagai ras menemukan kemakmuran menggunakan Dao, berbagai Dao Lord mulai menciptakan hukum dan mantra mereka sendiri. Dengan demikian, masyarakat perlahan-lahan meninggalkan ketujuh hukum tersebut. Para murid dari sekte yang lebih besar tentu saja tidak akan memilih ketujuh orang ini. Para senior juga tidak mendorong hal ini. Ketujuh itu terlalu umum dan biasa saja. Siapapun dapat mempelajarinya karena kemudahannya. Selain itu, kecepatan dan kemanjuran algoritma masih jauh dari yang diharapkan. Di sisi lain, mantra pengantar baru sangat luar biasa, terutama yang diciptakan oleh Dao Lord. Faktanya, hanya mantra emas peringkat rendah acak yang lebih baik dari 7 mantra. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang berlatih dengan ketujuh orang tersebut. Pada akhirnya, hanya manusia yang tidak bisa bergabung dengan sekte manapun yang akan memilih mereka. Selain itu, orang mempunyai penafsiran berbeda terhadap ketujuh hal tersebut. Hal ini meringankan keadaan mereka karena yang baik dan yang buruk telah bercampur aduk. Masalah pun akhirnya muncul. Dengan kata lain, sumber asli ketujuh tanpa satu pun karakter yang diubah hampir mustahil ditemukan. Yang terukir pada tablet di depan desa juga bukan salinan aslinya. Itu telah diturunkan dan dimodifikasi dari generasi ke generasi. Ya, ini bukan masalah bagi Li Qiye. Dia telah melupakan semua ketentuan hukum tetapi dia masihlah pencipta zaman ini, tidak butuh waktu lama dia untuk mendapatkan versi asli segala sesuatu sambil membaca tablet. Versi asli ini istimewa, terlihat sederhana namun mengandung kedalaman Dao. Membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membawa mantra ini hingga batasnya dan mencapai inti Grand Dao. Pernyataan ini hanya berlaku untuk orang lain, bukan Li Qiye. Orang-orang akan terkejut mengetahui bahwa dia bisa memperoleh tingkat pemahaman Dao yang tak terduga dengan menggunakan segala sesuatu. Mantra segala sesuatu, artinya segala sesuatu bisa menjadi hukum. Dari rumput hingga kerikil, semuanya berisi Grand Dao yang misterius. Setiap jalur individu dapat mengarah ke jalur lainnya. Pilihan ini sesantai mungkin. Dia mengambilnya begitu saja karena sudah ada di desanya. Dia mengubah versi ini menjadi versi asli, mantra segala sesuatu yang paling murni yang terhubung langsung ke Grand Dao. Dia duduk dalam posisi dan mulai menggambarkannya dengan melafalkan karakter. Istana takdirnya terbuka dan simbol 4 muncul, pilar, pohon, mata air, dan kuali kehidupan. Di zaman ini, keempat simbol tersebut memiliki peran penting yang setara dengan istana takdir. Saat menggunakan mantra untuk menyerap energi duniawi, kekuatan Dao, dan kekacauan, mereka memasuki istana takdir untuk dimurnikan oleh 4 simbol sesuai dengan pedoman mantra. Mereka akhirnya berubah menjadi kekacauan energi yang sebenarnya. Energi sejati ini akan membentuk landasan Dao di sekitar takdir sebenarnya. Proses ini terjadi pada Li Qiye. Pada awal kesejahteraan, nasib sebenarnya dari para pemenang biasa hanyalah secercah cahaya. Inilah bentuk jiwa. Melalui penyimpanan energi sejati Grand Dao dan Chao, takdir sebenarnya perlahan-lahan akan tumbuh lebih kuat dan terwujud ke dalam bentuk yang berbeda. Di alam manifestasi makhluk tercerahkan, nasib sebenarnya akan terlihat seperti salinan mini dari kelalaian. Hal ini akan memungkinkan para pembudidaya untuk mengendalikan senjata ampuh. Semua ini tidak berlaku untuk Li Qiye. Nasib sejatinya unik dalam sejarah dan jauh melampaui pemahaman orang awam. Itu dipasang dengan baik di istana takdir dengan 4 simbol yang melindunginya. Itu menyerap energi dan misteri dunia untuk menciptakan landasan Dao. Semua ini adalah proses alami yang terjadi setiap saat selama siklus nasibnya yang sebenarnya. Dia akhirnya memasuki kondisi Zen, sesuatu yang akan membuat takut orang lain jika mereka mengetahuinya. Bagaimana seorang pemula bisa mencapai tingkat ini? Bahkan makhluk yang tercerahkan dengan takdir sejati berbentuk humanoid akan merasakan hal ini sulit. Mereka hanya akan mencapai keadaan ini hanya karena keberuntungan atau peluang besar. Mereka yang dapat melakukannya kapanpun diperlukan adalah mereka yang berada di alam fisik suci Grand Dao. Sayangnya, manusia fana seperti Li Qiye masih bisa melakukan hal itu. Dunia sebelum berubah dia, ciri-ciri fisik Eight Desolus sudah tidak ada lagi. Dia hanya melihat garis dan rune Grand Dao di hadapannya, terus-menerus memunculkan misteri besar dalam bentuk dunia yang mendalam. Jauh di dalam dunia yang mendalam ini ada sebuah pohon dengan cabang-cabang yang berputar-putar.
Itu bisa memikul seluruh dunia bersama dengan segudang Dao. Ini adalah sumber dari Grand Dao. Dia satu-satunya yang bisa melihat dunia ini dalam kondisi zennya. Master lainnya tidak dapat melakukannya terlepas dari kekuatan mereka. Bahkan Dao Lord hanya bisa melihat sudut, tidak berbeda dengan katak di bawah sumur. Terlepas dari kelebihannya, dia memang memulai dari awal lagi. Alam pertama adalah Mortal Shell, tempat dia menyerap berbagai daya tarik untuk perumahan. Dia tidak menggunakan satu tekanan pun selama proses ini. Kedua belas alam dibagi menjadi 3 tingkatan, kecil, menengah, dan besar. Untuk level Mortal Shell minor, menggunakan energi untuk mencerahkan tubuh adalah langkah pertama. Jadi dia memiliki cukup energi kekacauan yang sebenarnya, dia akan mencapai tingkat menengah. Ini terdiri dari memberi dan memberdayakan simbol 4. Biasanya, keempat simbol akan menciptakan dan menyempurnakan afinitas menjadi kekacauan energi yang sebenarnya. Namun, setelah dirasa cukup, energi sebenarnya kemudian akan melengkapi keempat simbol tersebut. Saat ini, baik manusia maupun pemiliknya memiliki simbol 4 segera setelah lahir. Terlebih lagi, panjangnya 9 kaki. Oleh karena itu, ada ungkapan populer di kalangan rindu, lahir dengan 9, sempurna dengan 10. Menumpahkan tubuh fana seseorang dan menukar tulangnya. Pada dasarnya, pada tingkat menengah, kekacauan energi yang sebenarnya akan membuat simbol keempat tumbuh 1 kaki ekstra. Dengan panjang 10 kaki, pertarungan akan mencapai tingkatan agung. Ini adalah waktunya untuk membuka lebih banyak istana takdir. Setiap orang dilahirkan dengan satu dan membuka lebih banyak persyaratan untuk menerobos. Satu istana, satu wilayah. Jadi, seorang Dao Lord akan memiliki 12 istana dan avatar emas. Kecepatan memutar Li Qiye sangat lambat. Pembudidaya yang baik pasti akan meremehkannya. Pertama, dia memilih mantra awal yang jelek. Apalagi kecepatannya sangat lambat, artinya bakatnya seharusnya tidak ada artinya. Hanya memilih lagi untuk disebut idiot. Karena Li Qiye menganggur akhir-akhir ini, kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan Fuyu. Tuan muda, Anda sedang berlatih. Bolehkah saya bertanya mantra apa yang Anda gunakan? Fuyu penasaran bertanya setelah melihat Li Qiye bermeditasi. Segala hal, Li Qiye menjawab. Yang lain akan berkonsentrasi penuh tetapi Li Qiye sedang bersandar di kursinya, terlihat sangat malas. Benar-benar, Fuyu menganggap ini mengejutkan. Menurutnya, seseorang yang misterius seperti Li Qiye harus mengembangkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan jika itu bukan yang terbaik, setidaknya itu adalah mantra kuning tingkat tinggi. Yang di depan desa, Fuyu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Dia melihat Li Qiye melihatnya beberapa hari yang lalu. Itu dia, Li Qiye menjawab dengan santai. Tuan muda, mantra ini cukup lambat. Fuyu ragu-ragu lagi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketujuh orang ini memiliki kecepatan transmisi yang lebih lambat dibandingkan yang lain, sehingga kurang populer. Meskipun ada tablet batu, tidak ada generasi pun sekarang di desa tersebut yang menggunakannya. Alasannya sangat sederhana, mereka yang menjadi murid Divine Black akan kembali ke sini dan mengajarkan mantra anak-anak yang berbeda. Misalnya, Fuyu sedang mengajarkan mantra pagar selatan kepada mereka. Hanya mereka yang tidak punya pilihan lain yang akan memilih ketujuh hal tersebut. Tuan muda, baiklah, Anda dapat dianggap sebagai anggota desa saat ini, jadi, jika Anda tidak keberatan, hormati leluhur kami dan Anda juga dapat mengolah pagar selatan. Fuyu akhirnya mengambil keputusan. Sebuah sekte bergengsi biasanya tidak pernah membiarkan orang luar mempelajari mantra dan hukum prestasi mereka. Sedangkan di pagar selatan, itu adalah mantra awal yang bagus tetapi Divine Black tidak terlalu ketat di dalamnya. Murid-murid mereka dapat memilih siapapun di wilayah sekte untuk mengajar pagar selatan, seperti anak-anak di desa. Mereka akan dianggap sebagai murid luar dan orang-orang yang berhasil menjadi murid resmi. Liu Fuyu setuju untuk mewariskan mantra ini kepada Li Qiye karena dia berhutang banyak pada orang itu. Selain itu, dia hanya perlu menghormati patriark mereka untuk menjadi murid luar Divine Black. Pagar Selatan, Li Qiye sambil tersenyum menatap pria itu. Ya, itu mantra pemula terbaik dari sekte kami, mantra kuning tingkat tinggi yang diciptakan oleh nenek moyang demi murid baru. Sungguh menakjubkan dalam menciptakan fondasi yang kokoh. Fuyu buru-buru menjelaskan, ini bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan.
South Fence memang terkenal, didirikan oleh penguasa Daokeong Selatan, seseorang yang telah menghidupkan kembali sekte tersebut. Hampir semua murid baru Divine Black akan mengembangkan mantra ini karena tidak ada pilihan yang lebih baik. Fuyu juga melakukan ini untuk membangun yayasan Dao-nya. Kuning peringkat tinggi. Li Qiye bertanya, hukum dan mantra agung memiliki klasifikasi. Ada 4 di antaranya, langit, bumi, hitam, dan kuning. Masing-masing juga memiliki 3 tingkat, rendah, menengah, dan tinggi. Ada hal lain yang perlu diperhatikan, masing-masing dari keempatnya berhubungan dengan 3 alam. Ini adalah aturan yang ketat. Melanggarnya akan menghasilkan hasil yang buruk. Fuyu menjelaskan kebijaksanaan umum dalam 8D Solaces. Misalnya, seorang tetangga tendon perunggu hanya bisa berlatih dengan hukum dan mantra kuning. Jika dia mencapai Silver Carapes, level hitam akan tersedia. Adapun level dalam klasifikasi tersebut memiliki kualitas yang berbeda-beda. Tingkat tinggi tentu lebih baik daripada tingkat rendah. Seperti yang dikatakan Fuyu, tidak mematuhi aturan ini dapat mengakibatkan penyimpangan Qi. Masih sesuai aturan, tidak baik dan tidak buruk. Li Qiye tidak terlalu menyukai ini. Dia tidak ingin melihat tindakan seperti ini tetapi mungkin terjadi karena hidup ini tidak adil. Orang-orang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda mengenai misteri pohon purba. Dengan mengingat hukum-hukum ini, para pemenang akan dapat fokus untuk membangun fondasi yang kuat dan mengambil langkah demi langkah daripada terburu-buru dan memulai dengan hukum terkuat dari Dao Lord. Mereka yang memiliki bakat lebih baik bisa berhenti berfantasi jauh ke depan dan fokus pada masa kini. Tetapi, Tuan Muda, Anda adalah penumpangnya. Anda memiliki nasib sejati bawaan sehingga tindakan ini tidak berlaku untuk Anda. Fuyu tidak begitu yakin saat membuat pernyataan ini. Dia mendasarkannya pada fakta bahwa Li Qiye sangat menakjubkan meskipun dia adalah seorang manusia biasa. Mungkin dia memiliki takdir sejati yang legendaris. Nasib sejati bawaan memberi seseorang bakat luar biasa seperti surga favorit. Pembatasan hukum dan mantra tidak lagi berlaku. Namun, ada satu hal yang hilang dalam diri Li Qiye. Dia tidak meremehkan pria itu tetapi dia pernah melihat seseorang dengan takdir bawaan sejak lahir sebelumnya. Mereka memiliki aura khusus yang terlihat pada pandangan pertama. Li Qiye tersenyum dan merasa lega, jangan terlalu berpikir, aku tidak memiliki apa yang disebut takdir bawaan sejak lahir. Tuan Muda, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda, ini salah saya karena meremehkan, Fuyu tersenyum kecut. Tidak apa-apa, aku tidak marah atau apapun. Li Qiye memegang tangannya, saya menghargai niat baik Anda, tetapi semuanya akan baik-baik saja, tidak ada yang lebih baik dari 7. Apakah kamu berencana untuk mengolah yang ke-7? Fuyu menjadi terkejut. Istana menyimpan 4 simbol yang melindungi nasib sebenarnya yang digunakan untuk membangun Grand Dao yang menghasilkan kitab suci hati dengan 7 hukum untuk mencapai primordial. Li Qiye tersenyum. Kamu juga tahu ini. Fuyu merasa aneh karena ini adalah garis besar di dunia pemindai. Banyak orang jenius yang memutar otak untuk mencoba memahami dan menerapkan garis ini. Di sisi lain, Li Qiye tidak mengetahui pengetahuan konvensional namun dia bisa melontarkan kalimat-kalimat muskil ini dengan mudah. Sederhana saja, dasar-dasarnya terkandung dalam semua mantra, termasuk semua hal, kata Li Qiye. Jadi rencanamu sebenarnya adalah ke-7 orang itu bersama-sama. Fuyu menyadari sesuatu. Tentu saja bisa dilakukan. Yang ditanggapi oleh Li Qiye. Saya mendengar orang paling banyak hanya mengolah 4, dari terendah hingga tertinggi. Saya tidak berpikir ada orang yang melakukan 7. Fuyu menggaruk kepalanya. Penggarap di alam yang lebih tinggi akan mulai beralih ke mantra tingkat yang lebih tinggi karena 2 alasan, harmoni dan potensi kekuatan. Misalnya, setelah mencapai Silver Carapes, Fuyu bertukar dengan Mad Fury Bull, mantra hitam tingkat menengah. Baik pagar selatan maupun banteng api gila berasal dari segala sesuatu sehingga keduanya terhubung. Yang paling penting, saat menggunakan Mad Fury Bull, kera iblis berlengan 8 dan segel surgawi miliknya menjadi jauh lebih kuat. Oleh karena itu, para penguasa hanya membutuhkan 4 mantra sebelum mencapai puncak kekuasaan. Itu sebabnya Fuyu menganggap pilihan Li Qiye sangat mengejutkan. Hal ini dapat dianggap membuang-buang waktu. Banyak yang menganggap 7 hukum lebih rendah daripada mantra kuning tingkat rendah pada saat ini. Membuang-buang tenaga dan waktu untuk hal itu tidak dapat diterima.
Melakukannya hanya karena aku ingin. Tentu saja, Li Qiye tidak ingin membuang waktu untuk menjelaskannya karena Fuyu belum berada pada level yang tepat. Fuyu masih bingung. Meski begitu, dia menjadi semakin penasaran dan memperhatikan. Sesi menyelami Li Qiye. Li Qiye tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. Setelah mengamati Li Qiye selama beberapa waktu, Fuyu menemukan bahwa energi sejati kekacauan Li Qiye sangatlah agung dan besar. Energi sejatinya seolah mampu melahirkan segala sesuatu. Ini adalah sesuatu yang Fuyu belum pernah lihat sebelumnya. Dia melihat manusia mencoba mantra ini di masa lalu. Energi kekacauan mereka yang sebenarnya adalah energi biasa atau bahkan tidak murni, tidak seperti energi Li Qiye. Tuan muda, saya salah. Mantra segala sesuatu telah diubah menjadi sesuatu yang ajaib di tangan Anda. Dia tidak bisa tidak memuji. Itu bukan aku. Segala sesuatunya yang ajaib dan tak tertandingi sejak awal, aku hanya mengikuti untuk kebaikannya. Li Qiye menenangkan. Tak ada taranya. Mata Fuyu membelalak skeptis. Sebagai seorang berbakat, dia telah mempelajari mantra ini di masa lalu. Dia tidak berpikir itu berada pada level yang sama dengan Pagar Selatan, mantra kuning tingkat tinggi yang dibuat oleh Dao Lord khusus untuk pendatang baru. Kamu tidak setuju? Li Qiye menatapnya. Yah. Fuyu berdiri di sana dengan canggung tanpa jawaban. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu juga disebut 7 hukum yang terberkahi? Apakah perjanjian Tuan Dao ini menyebarkan hukum ini karena dia bodoh? Li Qiye bertanya. Fuyu menjadi membeku saat kata-kata itu terlintas di benaknya, menyebabkan dia merenung. Dao Lord yang terberkati adalah teladan hebat dalam sejarah. Liu Fuyu bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Banyak orang bijak dan guru yang bijaksana menilai yang terberkahi ini. Para Dao Lord di generasi mendatang merasakan hal yang sama. Benar sekali, pikir Fuyu. Bahkan nenek moyang mereka, South Cons Dao Lord, jauh lebih rendah jika dibandingkan. Dao Lord yang terberkati dengan jelas menghargai 7 mantra. Hal ini tidak akan terjadi jika mereka tidak mampu. Jadi bagaimana semua hal itu ajaib? Fuyu akhirnya bertanya. Guru yang buruk secara keliru mengajar generasi mendatang. Li Qiye berkata, satu mantra dapat memiliki sejuta solusi dan jalan. Beberapa hanya berasumsi bahwa mereka memiliki solusi dan jalan yang benar. Fuyu tidak memberikan tanggapan karena dia adalah salah satu dari mereka, berpikir bahwa segala sesuatu lebih rendah dari Pagar Selatan. Ini mungkin tidak terjadi. Meskipun demikian, dia tahu bahwa dengan kemampuannya, dia tidak akan bisa benar-benar memahami segala sesuatu, tidak mampu memahami esensinya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ukiran segala sesuatu di desa mereka bukanlah salinan aslinya. Itu telah diubah oleh banyak kekhawatiran, tidak lagi mengandung prinsip yang sama. Hanya mereka yang berada di level yang sama dengan Li Qiye yang dapat memperoleh sumber dari banyak kesalahan tersebut. Fuyu bisa melihat betapa mudahnya berterima kasih kepada Li Qiye, tidak seperti pemula yang biasanya mengalami kesulitan. Itu sebabnya Fuyu tahu bahwa Li Qiye adalah seorang master sejati dengan pemahaman Dao dan terobosan yang tiada taranya. Akibatnya, dia secara alami menjadi iri. Yang lain pernah menyebutnya jenius muda. Sayangnya, dia jauh dari kata riang dan santai seperti Li Qiye saat ini. Beberapa orang dimaksudkan untuk dipelihara sejak lahir. Dia memikirkan sesuatu tetapi tidak berani menyatakan, mulutnya terbuka beberapa kali tetapi akhirnya dia menelan kata-katanya. Tumpahkan. Li Qiye meliriknya dan berkata. Dia memerah dan menggosok telapak tangannya dengan canggung sebelum berbicara, Tuan muda, sebenarnya anak-anak di desa kami semua mendambakan Dao tetapi mereka tidak memiliki guru yang cakap. Saya bodoh dan tidak bisa mendidik mereka dengan baik. Sebenarnya saya berharap ketika Anda punya waktu, Anda bisa sedikit memahaminya. Fuyu tertarik karena melihat Li Qiye bermeditasi dan menunjukkan kemampuannya tadi. Li Qiye baru saja memulainya tetapi tidak akan lama sampai pria itu melampaui dirinya. Ditambah lagi, tidak ada yang lebih baik karena menerima yang baru selain memiliki guru yang baik. Li Qiye akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik dalam mengajar anak-anak daripada dia. Li Qiye memanaskannya dengan tajam. Tentu saja, anggap saja saya tidak mengutarakan, katakan apapun jika Anda tidak punya waktu, Tuan muda. Fuyu menjadi takut. Saya tidak suka mengajar. Mendidik mereka adalah tanggung jawab Anda,
saya hanya akan memberi mereka beberapa petunjuk ketika saya punya waktu. Li Qiye berkata sambil menenangkan kepalanya. Terima kasih, Tuan Muda, terima kasih. Seluruh desa akan berterima kasih. Fuyu berlutut dan membungkuk. Li Qiye duduk di sana, menerima isyarat agung itu. Keesokan paginya, Liu Fuyu memulai ceramahnya dengan Li Qiye duduk di tempat yang tenang. Lapangan dipenuhi anak-anak yang duduk dengan tertib. Mata mereka yang hitam dan polos terletak di Li Qiye. Desa tersebut hanyalah desa biasa dengan anggota yang biasanya mengandalkan pertanian dan berburu untuk penghidupan. Namun, beberapa berhasil menjadi murid Divine Black. Sayangnya prestasi mereka terbatas dan akhirnya meninggal karena usia tua, tidak banyak yang kembali ke desa. Kasus Fuyu belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, dia tidak akan tinggal di desa itu jika bukan karena masalah sebelumnya. Ini adalah fakta yang menyedihkan bahwa banyak keberanian pada akhirnya akan meninggalkan dunia fana, selamanya terpisah dari kehidupan mereka sebelumnya. Hal ini terutama terjadi setelah orang tua mereka meninggal, tidak ada hal lain yang perlu diingat bagi mereka, tidak ada gunanya kembali ke rumah. Mereka akan memutuskan semua hubungan setelahnya. Fuyu cukup berpengaruh pada Divine Black. Penduduk desa tidak tahu apa yang terjadi tetapi bersedia mengirimkan anak-anak mereka kepadanya untuk mendapatkan pengajaran. Mencerminkan memberi anak-anak ini kesempatan untuk bangkit, menjadi naga, bukan manusia biasa. Instruktur, apakah dia belajar bersama kita? Seorang gadis muda dengan bintik-bintik kecil bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Li Qiye. Dialah yang ada di sana ketika dia pertama kali bangun. Mulai hari ini, Tuan Muda adalah gurumu. Siapapun yang tidak mendengarkan harus berbicara dengan kasar, kata Fuyu dengan ekspresi tegas. Anak-anak melihat cambuk panjang di tangan dan bergidik, tidak ada yang berani mengatakan apapun meski sangat penasaran. Senang bertemu denganmu, guru. Sisanya kemudian berbaring di bawah perintah Fuyu. Mereka menghormati Fuyu dan akan selalu mendengarkannya. Li Qiye mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak langsung mulai mengajar mereka, hanya diam-diam mendengarkan dari samping selama ceramah Fuyu. Anak-anak fokus pada pelajaran mereka dan melupakan Li Qiye. Fuyu akhirnya menyelesaikan ceramahnya dan melihat ke arah Li Qiye lalu bertanya dengan sopan, Tuan Muda, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan? Mantra pagar selatan Anda berasal dari segala sesuatu, ini bukanlah metode perkenalan yang buruk dan sangat cocok untuk mereka. Namun ada satu kesalahan dalam perkuliahan hari ini. Menatap bulan di barat dan mengukur matahari. Dia memiliki suara yang tenang dengan penjelasan yang mendalam namun mudah dipahami, singkat namun tajam hingga inti. Fuyu cukup berbakat hingga takut merasa dengan penjelasannya. Cara mengajarnya sesuai dengan tafsir standar sektenya. Dia pikir ini adalah cara terbaik untuk mengajar South Fence. Sekarang, perbedaan antara ajarannya dan ajaran Li Qiye sangat jelas. Meskipun Li Qiye belum pernah melihat pagar selatan sebelumnya, itu berasal dari segala sesuatu yang telah dia kuasai. Oleh karena itu, pagar selatan sangat sederhana. Hafalkan apa yang dia katakan pada kalian. Fuyu memahami bahwa Li Qiye jauh lebih unggul dari sektenya dalam hal penafsiran Dao. Dia mulai menggambarkan anak-anak. Fondasi Dao-nya baik-baik saja, hanya saja terlalu lembut. Li Qiye lalu menunjuk pada gadis cerewet sebelumnya, ucapkan mantra lebih cepat dan tambahkan konsentrasi energi chaos yang lebih tinggi. Kamu terlalu bersemangat untuk sukses, api Dao sudah ada di hatimu, sehingga berpotensi menimbulkan bencana. Dia memberitahu yang lebih tua, saya yakin kamu juga berlatih keras di malam hari. Anak yang lebih tua menundukkan kepalanya. Bekerja keras itu baik tetapi Anda harus segera melakukannya, melakukan lebih sedikit tetapi mendapatkan lebih banyak. Kalau tidak, itu hanya usaha yang sia-sia, tidak apa-apa berlatih di malam hari, mulai saja di tengah malam dan serap energi dari bulan. Li Qiye hanya menggunakan sedikit kata untuk memecahkan masalah anak-anak. Liu Fuyu belum pernah memperhatikannya sebelumnya, ini membuatnya semakin mengagumi Li Qiye. Dia menyadari bahwa meminta Li Qiye untuk mengajar anak-anak adalah hal paling bijaksana yang pernah dia lakukan. Meskipun Li Qiye tidak banyak bicara, dia selalu langsung membahas pokok permasalahan. Anak-anak sangat yakin dengan kemampuannya. Benar saja, mereka bisa merasakan sesuatu berubah dalam diri mereka hanya dalam waktu singkat. Anak-anak yang lamban belajar perlahan-lahan bisa mengejar ketinggalannya,
Tidak butuh waktu lama sebelum dia berubah menjadi guru hebat di mata mereka. Namun, dia tidak berniat menerima murid manapun. Dia bukan tuan mereka, jadi dia menyuruh mereka untuk menyebut sebagai tuan muda. Dia tidak menghabiskan setiap hari mengajar anak-anak, hanya sesekali saja. Meski begitu, mereka semua dan Fuyu tetap menghargainya. Pada periode ini, dia juga membawa beberapa penduduk desa keluar untuk mencari tumbuhan dan rumput. Dia kemudian akan membantu mereka menanam bahan-bahan tersebut di desa. Penduduk desa berhenti fokus pada tanaman pangan dan lebih banyak lagi pada bahan obat. Awalnya mereka hanya tahu sedikit tentang konversi, tetapi di bawah bimbingan Li Qiye, mereka mulai belajar cara membuat bahan-bahan ini dengan sukses. Fuyu melihat rumput dan tumbuhan. Mereka relatif umum, tetapi manusia tidak bisa mengolahnya. Hanya sekte yang bisa melakukannya. Sayangnya, Li Qiye mengajarkan mereka cara menanam benih yang benar. Yang terakhir ini juga tumbuh dengan pesat. Dia mengerti mengapa Li Qiye melakukannya. Bahan-bahan ini jauh lebih berharga daripada biji-bijian dan perbekalan. Ini merupakan perkembangan besar bagi desa tersebut. Tentu saja, Li Qiye hanya melakukannya pada waktu senggangnya. Bukan masalah besar baginya untuk membantu mereka sedikit. Di sisi lain, mereka tidak merasakan hal yang sama dan berpikir bahwa mereka berinvestasi banyak. Hal ini mengubah nasib desa mereka. Oleh karena itu, seluruh penduduk desa mencintai dan menghormatinya seperti dewa. Hari ini, Fuyu mendapat pelajaran lagi. Li Qiye duduk di bangku taman dan mengawasi perkembangan anak-anak. Gemuruh, suara keras yang tiba-tiba di luar desa mencuri perhatian mereka. Banyak pemandangan keluar dari hutan di perkebunan. Raungan membuat takut hewan-hewan di peternakan. Itu adalah seekor macan kumbang besar. Lusinan binatang lain mengejarnya, harimau putih, badak, kuda jantan. Anggota sekte, banyak anak menjadi gembira. Penduduk desa meletakkan peralatan mereka dan menatap pintu masuk. Mereka akhirnya bisa melihat para penggarap duduk di atas binatang besar ini, bukan hanya manusia tetapi juga setan. Beberapa memiliki kepala harimau dan tubuh manusia, satu adalah iblis pohon sementara yang lain adalah iblis ular. Setan-setan ini mungkin menyebabkan gangguan pada tempat lain, tetapi penduduk desa sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Mereka adalah murid dari Divine Black. Ini adalah patroli rutin. Sekte mereka adalah sekte yang berpengaruh di utara West King. Lebih dari sebagian anggotanya adalah setan. Liu Fuyu datang dan pria yang duduk di atas macan tutul itu melompat turun. Yang terakhir mengenakan jubah berwarna terang sambil memiliki cahaya harta karun yang menunjukkan tingkat kerusakannya, makhluk tercerahkan. Lama tidak bertemu, kakak senior. Pria itu tertawa dan memeluk Fuyu dengan hangat. Selamat, kakak muda, kamu berada di level menengah sekarang. Fuyu tersenyum dan memberi selamat. Nama pria itu adalah Huang Jie. Dia berasal dari cabang yang sama dengan Fuyu dan sengaja datang mengunjungi Fuyu saat patroli. Wilayah Divine Black sangat luas sehingga patroli ini diperlukan. Biasanya, latihan ini membutuhkan kecepatan dan kelompok tidak akan bertahan lama. Namun, Huang Jie datang ke desa ini khusus untuk membahas Fuyu. Anak-anak menatap para penunggang binatang itu dengan kekaguman dan harapan. Mereka juga ingin bergabung dengan Divine Black dan menjadi cukup mampu untuk menunggangi binatang buas atau bahkan pedang terbang ini. Sial, ada yang ingin bisa terbang sendiri, melintasi langit atau bergerak secara ajaib di bumi. Saya baru saja berhasil menerobos, itu bukan masalah besar. Huang Jie dengan rendahnya hati yang tenang. Hebat sekali, kamu pasti bisa mencapai alam samadhi. Fuyu tersenyum. Saya harap begitu. Huang Jie hanyalah murid yang sedikit di atas rata-rata di Divine Black. Makhluk yang tercerahkan tingkat menengah bukanlah masalah besar dalam Divine Black. Kamu pasti sudah mencapai samadhi sejak lama, kakak senior. Kamu memang terlihat lebih baik dari sebelumnya. Huang Jie memandangnya dan berkata, Fuyu memang sudah pulih berkat Li Qiye. Namun, dia hanya mengembangkan fondasi daunnya alih-alih mencoba menerobos. Saya sudah lebih baik. Fuyu mengangguk tetapi tidak berani membuka mulutnya tanpa izin Li Qiye. Saya senang mendengarnya. Mengingat bakatmu, tidak akan lama lagi kamu melampaui bisaku. Huang Jie juga berbahagia untuk pria itu. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Fuyu dengan jawaban hati yang rendah. Aku percaya padamu, Kak senior. Anda dulunya adalah seorang jenius terkenal di sekte kami karena suatu alasan.
Huang Jie menamparkan bahu Fuyu. Jangan mengungkit masa lalu. Fuyu tertawa. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Huang Jie lalu berbalik ke arah anak-anak. Dia juga melirik Li Qiye tapi tidak terlalu peduli. Li Qiye tampak seperti seorang amatir baru, tidak ada yang istimewa. Anak-anak baik-baik saja, mereka akan segera memenuhi syarat untuk masuk sekte. Huang Jie terkejut, sepertinya Anda benar-benar tahu cara mengajar. Seorang berteman yang baik dan guru yang hebat semuanya menjadi satu. Anak-anak tentu saja senang mendengarnya karena bergabung dengan Divine Black adalah impian mereka. Saya tidak dapat memperoleh bantuan tersebut karena saya mendapat dari beberapa orang luar biasa. Fuyu tidak berpuas diri. Sudah lama sejak terakhir kali kamu kembali. Kapan Anda akan kembali ke sekte? Qianyu kecil adalah makhluk yang tercerahkan sekarang. Ekspresi Huang Jie menjadi serius. Wow, Fuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Saya ingat ketika dia pertama kali bergabung, dia hanyalah seorang kecil. Hanya beberapa tahun dan dia sudah menjadi makhluk tercerahkan. Membuat kita semua malu. Nasib sejati sejak lahir bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Dia jelas yang paling cemerlang saat ini. Saya pikir dia berada di level yang sama dengan kakak senior Su saat itu. Kata Huang Jie sebelum diakhirinya dengan desahan sentimental. Ya, generasi muda akan melampaui batas waktu kita. Sayang sekali dia sudah tidak ada lagi. Fuyu menjadi sedih juga. Setelah dia pergi, kami semua mengira kamu akan. Huang Jie tidak menyelesaikan kalimatnya. Saya terlalu bodoh dan kurang berbakat. Fuyu menggelengkan kepalanya. Itu agak tidak sensitif, bukan? Kami bersatu bersama jadi saya tahu bakat Anda. Anda mungkin tidak berada pada level yang sama dengan kakak senior Su tetapi yang jelas tidak lebih lemah dari orang lain. Huang Jie tersenyum kecut. Fuyu balas tersenyum, tidak ingin mengungkit masa lalu. Puncak 8 Zhang masih baik-baik saja. Dia mengubah topik pembicaraan. Relatif. Huang Jie menunjukkan keraguan dan hanya tersenyum paksa, itu hanya kehilangan satu pilar. Fuyu berpikir sejenak sebelum menjawab, kehadiranku di sana tidak akan mengubah apapun. Pemimpin puncak baik-baik saja, tetapi generasi kita kekurangan satu orang, kata Huang Jie. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini. Master Sekte dan penguasa puncak tahu apa yang mereka lakukan. Liu Fuyu menghela nafas dan berkata, sekte ini telah banyak berubah sejak kepergiannya. Perebutan kekuasaan internal semakin intensif dan dia tidak ingin terlibat. Kakak senior, kembalilah, kamu masih bisa bangkit kembali. Huang Jie dengan sungguh-sungguh membujuk sebelum melirik ke desa. Fuyu bukan lagi jenius di masa lalu. Namun, dia tetaplah seorang penakluk, cukup untuk memimpin wilayah yang luas. Tinggal di sini seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya hanya menyia-nyiakan kekuatan. Fuyu menoleh ke arah Li Qiye namun lelaki itu hanya duduk tenang di sana, tidak memberikan pendapat apapun. Dia kemudian melihat ke arah Divine Black. Huang Jie tidak tahu bahwa Fuyu telah pulih sepenuhnya. Versi dirinya yang ini memang bisa melambung sekali lagi. Namun, dia masih ragu untuk kembali. Dia yakin bisa mencapai level yang lebih tinggi tetapi menurutnya, tidak ada yang lebih bijak dari Li Qiye. Tinggal bersama Li Qiye berarti dia bisa belajar lebih banyak hal. Kita akan memadatkannya nanti. Fuyu menarik dan menenangkannya, menolak ajakan tersebut. Aku tidak akan memaksamu, kakak senior, tapi pintu kami akan selalu terbuka untukmu. Huang Jie tidak punya pilihan selain menyerah. Dia tidak ingin berlama-lama dan mengucapkan selamat tinggal pada Fuyu. Dia kemudian tersenyum pada anak-anak dan berkata, anak nakal, teruslah bekerja keras, Divine Black sedang menunggumu. Akulah yang akan menyambutmu ketika kamu sampai di sana. Makhluk tercerahkan seperti dia begitu ramah kepada anak-anak karena keakraban dengan Fuyu. Mata anak-anak berbinar dengan harapan dan impian masa depan. Inilah alasan mengapa mereka berlatih sangat keras. Huang Jie dan kelompoknya pergi. Fuyu kembali ke tempatnya dan menyuruh anak-anak kembali berlatih. Dia menjawab, ingin kembali. Li Qiye bertanya beberapa saat kemudian sambil tersenyum. Saya lebih suka tinggal bersama Anda, Tuan Muda. Fuyu tersenyum masam. Ini bukan sekedar sanjungan karena dia mengatakan yang sebenarnya. Tinggal bersama Li Qiye jelas merupakan pilihan yang lebih baik. Saya tidak akan berada di sini terlalu lama. Prospek masa depan Anda akan tetap berada di sekte Anda. Li Qiye tersenyum.
Fuyu sudah menduga ini karena naga sejati tidak akan pernah tinggal di tanah. Dia ragu-ragu untuk mengutarakan pikirannya dan akhirnya menghela nafas. Divine Black kami adalah sekte iblis yang hebat. Dia berhenti, merasa sulit untuk memilih kata-katanya. Masalahnya adalah kamu adalah manusia. Bakatmu menghasilkan persaingan dalam sekte saat itu. Li Qiye menambahkan, menyadari masalah-masalah duniawi ini. Tentu saja, dia menganggap sepele dan membosankan. Fuyu menghela nafas lagi dan tidak memikirkan masalah ini. Anak-anak menjadi lebih bersemangat setelah melihat Huang Jie dan berlatih lebih keras. Bergabung dengan Divine Black selalu menjadi tujuan mereka. Bagi penduduk desa ini, mencapai hal ini merupakan suatu kejayaan terbesar, lebih dari cukup untuk membuat nenek moyang mereka bergembira. Mereka memiliki anggota yang bergabung dengan Divine Black sebelum Fuyu. Namun, mereka tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Fuyu memiliki potensi besar tetapi tetap kembali ke desa. Meskipun demikian, hal ini tetap merupakan kabar baik karena anak-anak mendapatkan informasi daripada perlu belajar inovatif sendiri. Jalan mereka menjadi lebih mudah dengan bimbingan Fuyu. Sekarang, dengan tambahan Li Qiye, mereka diberi kesempatan dari surga, yang memungkinkan mereka berkembang pesat. Faktanya, desa tersebut berubah dengan kehadiran Li Qiye. Dia mengajarkan mereka berbagai metode tentang cara menanam rumput roh dan bahan obat. Fuyu tahu bahwa tindakan biasa dari Li Qiye ini sudah cukup untuk mengubah arah desa mereka. Perlu diingat bahwa bahkan sekte besar pun tidak akan mengungkapkan metode budidaya tanaman khusus. Terlebih lagi, mengobarkan biasa yang bukan alkemis tidak mengetahui hal ini. Fuyu adalah salah satu contohnya. Inilah alasan mengapa Li Qiye harus mengajarkan hal yang sangat penting. Metodenya juga sangat efektif. Materi mereka tumbuh dengan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada materi yang ada di Divine Black. Dia membiarkan desa menjual sebagian hasil panennya kepada Divine Black sambil menyimpan sisanya. Warga desa sangat gembira karena keuntungan yang diperoleh jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya. Dia tidak menyimpan sisa bahannya untuk dirinya sendiri melainkan merebusnya menjadi salep untuk anak-anak guna menguatkan tubuh mereka. Fuyu menjadi iri karena dia tidak seberuntung itu di masa mudanya. Dia harus belajar sendirian, apalagi memiliki akses terhadap salep augmentasi. Anak-anak ini menikmati hak istimewa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan petani pada usia mereka. Menurut pendapat Fuyu, 1 tahun bersama Li Qiye berarti lebih dari 10 tahun di Divine Black. Tentu saja, Li Qiye tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengajar anak-anak. Ia hanya sesekali mencatat kesalahan mereka di jalurnya. Dia fokus pada pukulannya sendiri hampir sepanjang waktu, sepertinya sedang melamun. Fuyu tidak tahu apa yang dipikirkan Li Qiye setiap saat, tetapi pemahamannya bahwa itu adalah masalah yang jauh melampaui posisinya. Di hari lain, Li Qiye duduk di bawah naungan pohon di samping sungai, menatap arus. Fuyu menyiapkan teh untuknya. Dia merebus air lalu segera pergi, tidak ingin mengganggu Li Qiye. Hanya 2 suara yang tersisa, gemericik air dan teh mendidih. Oh, juga terdengar bunyi api. Angin sepoi-sepoi juga menyenangkan dan menenangkan. Li Qiye sedang menikmati kursi besarnya, bersandar dan menutup matanya. Dia mengekan rahang dengan ritme khusus. Tatanan dunia sendiri perlu mengikuti jejaknya. Begitu saja, waktu melambat di sekitar wilayah tersebut dan berubah menjadi keabadian. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan memerintahkan, keluarlah, melelahkan duduk di dahan. Angin yang disertai aroma harum disebabkan oleh seorang gadis yang melayang ke bawah, cantik luar biasa dalam gaun hijau. Spiritualitasnya yang luar biasa mirip dengan peri hutan. Rambutnya menutupi bahunya seperti 2 air terjun. Mereka terbang melintasi angin seperti makhluk abadi dalam lukisan. Jepit rambut Phoenix dipasang dengan santai di rambutnya. Burung Phoenix itu sendiri tampak sangat bersemangat, siap terbang bersama angin. Matanya dipenuhi dengan spiritualitas seolah-olah semua energi roh di dunia ada di sana. Sebuah titik merah terlihat di dahi, mirip dengan batu rubi yang terukir di sana. Kadang-kadang muncul cahaya ajaib. Orang lain akan terpesona melihat keindahan ini. Sayangnya, Li Qiye hanya meliriknya 1 kali sebelum menutup matanya lagi. Dia membekukan kepalanya sambil menganalisisnya. Ini adalah usaha yang sia-sia.
Titik merahnya memancarkan cahaya hanya untuk mengetahui bahwa dia adalah manusia fana yang baru mulai mencakup. Ini tentu saja membuatnya bingung. Li Qiye terlihat biasa saja. Sikapnya yang malas menunjukkan berkurangnya aspirasi. Namun, bakat dan garis keturunannya yang luar biasa memberitahu dia bahwa dia sangat luar biasa. Hanya itu yang dia tahu, tidak bisa mengetahui detail sebenarnya. Mungkinkah garis keturunannya salah? Tidak, itu terlalu istimewa untuk dianggap salah. Dia terus mengamatinya tetapi tidak ada yang berubah. Seseorang dapat menemukan orang seperti dia di mana saja di jalan. Hanya saja intuisinya mengatakan sebaliknya. Selama proses ini, dia secara bertahap menemukan dia sangat familiar seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Ini tidak mungkin karena ingatannya yang sempurna. Dia mengambil otaknya dan masih belum bisa memikirkan pertemuan sebelumnya dengan melibatkan yang baru ini. Bolehkah aku menanyakan namamu, bangsawan muda? Dia sedikit membungkukkan badannya, menunjukkan rasa hormat yang besar. Dia jarang melakukan tindakan ini, bahkan kepada Master Sekte, apalagi seorang amatir baru. Faktanya, orang-orang tidak akan berani menerima sikap ini darinya. Biasanya, merekalah yang tergeletak di hadapannya. Baginya untuk memulai percakapan, ini adalah suatu kehormatan yang tiada taranya. Li Qiye, sebaliknya, masih belum membuka matanya. Dia hanya bertanya, bagaimana airnya? Gadis itu menjadi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Bahkan Master Sekte Divine Black harus berhati-hati di hadapannya. Para jenius hebat dari West King akan tenggelam dalam kegembiraan dan kebanggaan saat ini jika mereka berada di posisi pria ini. Sayangnya, dia bahkan tidak berdiri untuk membalas isyarat itu, tidak mau repot-repot berbicara langsung padanya. Mungkin dia tidak peduli dengan kecantikan atau statusnya, ini adalah sesuatu yang baru baginya. Jangan hanya berdiri di sana, buatlah teh. Li Qiye menyelanya. Dia secara alami menjadi terkejut, berpikir bahwa dia salah mendengar. Dia melihat sekeliling dan tidak ada orang lain di sini selain mereka berdua. Kamu sedang berbicara denganku. Dia menunjuk hidungnya, heran. Dia sudah terbiasa seperti permata kemanapun dia pergi. Yang lain akan menawarkan teh terbaik untuknya. Mereka akan menampilkan suatu kehormatan untuk meminumnya. Sekarang, tidak adakah seorang pun yang menyuruhnya membuat teh seperti pelayan? Siapa lagi selain kamu? Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh. Anda. Dia langsung marah, tidak mungkin dia berperan sebagai pelayan bagi siapapun. Sayangnya, dia mengabaikan ledakan emosinya dan sepertinya tertidur. Mungkin dia tidak peduli apakah dia setuju atau tidak. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan terus merawat. Hanya orang berstatus tinggi yang akan bertindak seperti ini, tidak, orang gila juga akan melakukannya. Tapi dia tidak terlihat gila. Jika ada yang berani berbicara dengannya dengan cara seperti ini, dia akan memberi pelajaran kepada mereka. Dalam hal ini, bakat dan garis keturunannya mengajarkannya untuk tidak macam-macam dengan Li Qiye. Dia tidak cukup marah sampai kehilangan akal sehatnya. Mengesampingkan kekesalannya, dia akhirnya membuatkan teh untuknya. Mengambil udara, membilas daun teh, mengocok teh, memeriksa warnanya. Prosedur ini harus dilakukan dengan benar. Dia jarang membuat teh sebelumnya karena orang lain selalu menyajikannya. Jadi, semua ini sungguh sulit dipercaya. Dia sendiri menganggap itu konyol tetapi pada akhirnya, dia perlu mendengarkan bakat bawaannya. Akhirnya aroma teh masih tertinggal di udara setelah dia selesai membuat teh hijau. Dia dengan enggan membawa sepiring teh ke arahnya. Minimal, dia angkat bicara, masih tidak senang. Panggil aku tuan muda. Dia dengan santai menuntut. Api di ingatanku kembali menyala. Dia sudah menyetujuinya sekali dengan membuat teh. Ini memberi banyak wajah. Sekarang, dia menemukan, tuan muda. Ini adalah kasus menang 1 inci dan menginginkan 1 kaki. Sekali lagi, dia menahan amarahnya sesuai dengan intuisinya. Pihak lain tidak memperhatikan perasaannya. Kenyataannya adalah dia bahkan tidak menyetujui wanita itu cukup marah untuk mencoba membunuh. Dia akhirnya berdiri dan mengangkat cangkir untuk beberapa teguk. Dia berbaring lalu bersandar di kursinya sekali lagi. Dia memandang, jelas ingin mendengar evaluasi karena ini adalah pertama kalinya dia membuatkan teh untuk seseorang. Dia tiba-tiba menyadari hal ini dan berasumsi konyol. Apakah dia menjadi gila? Mengapa dia peduli dengan pendapatnya?
Dia harus berterima kasih padanya karena mendapat kehormatan ini. Jika kemampuanmu dalam bekerja sama setengah dari pukulanmu, kamu akan memiliki potensi yang tak terbatas. Li Qiye akhirnya berbicara, jelas-jelas sedang menyindir. Api kembali menyala. Dia berbohong sambil ingin mengutak-atik kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu sombong dan tidak peka. Kamu pikir kamu siapa, Tuan Dao? Tuhan, benar-benar tidak ada duanya. Meski begitu, dia masih punya cukup akal untuk tidak berbuat apa-apa. Potensi tak terbatas dari membuat teh. Dia mengucapkannya dengan dingin. Mampu membuatkan teh untuk saya berarti potensi yang tak terbatas. Dia membalas. Dia berpikir akan sangat sulit menemukan orang seperti dia di dunia ini. Benarkah? Dia tidak membelinya. Dia hanyalah seorang penguasa baru sementara dia jauh lebih kaya daripada kebanyakan bangsawan muda dan jenius dari sekte besar. Sikap acuh tak acuh yang disengaja pria itu terhadap perasaannya menjadikannya jengkel. Dia merasa ingin memelintirnya menjadi adonan goreng. Dia tidak tahu mengapa garis keturunannya begitu takut padanya. Tampaknya ini telah terpatri dalam darahnya, mungkin dari satu generasi ke generasi lainnya. Siapa namamu? Dia menarik napas dalam-dalam lagi. Ini sudah menjadi keuntungan terendahnya. Lebih dari itu, dia akan benar-benar meledak dan melampiaskannya. Li Qiye. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, tetap santai. Li Qiye. Dia mengundang. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, setidaknya di wilayah utara West King di antara daftar jenius. Dia pasti akan mengingatnya. Tunggu sebentar. Dia terus memikirkan nama ini dan merasa familiar seolah-olah dia sudah mendengarnya sejak lama. Sayang sekali dia tidak bisa mengungkapkan secara spesifik. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Dia tidak lagi marah setelah memikirkan keadaannya. Dia merasa seolah-olah dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sekarang, bahkan namanya pun terdengar familiar. Perasaan ini semakin kuat. Tidak, kata Li Qiye. Gadis itu masih tidak menyukai nada suaranya. Dia mengundurkan diri dan memutuskan untuk pergi. Berlama-lama di sini hanya akan membuatnya semakin marah. Kirimkan salamku kepada orang-orang tua klanmu. Li Qiye dengan santai berbicara saat dia hendak pergi. Dia secara alami membeku sesaat sebelum kembali menyala. Kamu tahu siapa aku? Dia berpikir bahwa Li Qiye pada awalnya tidak tahu siapa dirinya. Tidak, tapi aku tahu garis keturunan dan matamu. Itu berbeda tetapi segel pada garis keturunan tidak bisa berubah. Li Qiye masih belum membuka matanya. Siapa kamu? Gadis itu tercengang. Dia mengungkap rahasia klan mereka. Ingat, mereka sudah sangat tua, berasal dari era kuno atau bahkan zaman yang lebih tua. Li Qiye kembalinya. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons karena sikapnya. Siapa yang kamu ingin aku beritahu? Gadis itu menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Kalau begitu, kakek tertua di klanmu. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Dia terhuyung mundur sambil menatap dengan tidak percaya. Apakah kamu benar-benar mengenal nenek moyang kita? Dia berkata dengan tajam. Sangat sedikit orang yang mendapat kehormatan untuk bertemu dengan leluhur terkuat mereka. Ada sesuatu yang penting dalam dirimu. Li Qiye membuka matanya sebentar sebelum kembali ke keadaan malasnya. Dia berdiri di sana dengan membayangkan, tenggelam dalam pikirannya. Pergilah sekarang, berdiskusi untuk belajar cara membuat teh. Itu sangat buruk. Li Qiye menggerakkan tangannya. Dia tidak tahu apa yang datang ke sini tapi dia segera mengikuti perintahnya. Setelah menempuh perjalanan jauh, hembusan angin membangunkannya. Dia bergidik, tidak mengerti kenapa dia menurut beberapa kali dalam satu pertemuan. Semuanya terasa seperti mimpi. Dia mengira dia telah memantrainya. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan mengetahui ada sesuatu yang sedang terjadi. Tidak, aku harus kembali ke klan untuk menyelesaikan masalah ini. Dia melirik kembali ke desa dan menjadi yakin. Dia kemudian melaju menuju Cakrawala. Di sisi lain, Li Qiye sama sekali tidak peduli dengan kunjungannya. Anak-anak mengalami kemajuan pesat. Setelah masa latihan keras, mereka keluar dari Mortal Shell dan memasuki Iron Skin. Fuyu sangat gembira, sudah menjadi penggarap kulit besi di usia mereka. Mereka pasti bisa bergabung dengan Divine Black. Ini 10 tahun lebih awal dari perkiraannya. Pencapaian seperti itu melampaui impian terliarnya. Dia masih belum menjadi makhluk tercerahkan sejak dia mendengarkan Li Qiye dan fokus pada landasan daunnya.
Yang kuat akan menghasilkan buah yang lebih besar di masa depan. Namun, ada satu hal yang membingungkannya. Anak-anak berada di alam kulit besi namun Li Qiye masih terjebak di cangkang fana. Butuh waktu lama untuk beralih dari tingkat minor ke tingkat menengah. Bahkan anak yang paling lambat di desa pun lebih cepat daripada Li Qiye dalam hal ini. Fuyu tidak berpikir bahwa Li Qiye tidak memiliki bakat dan pemahaman. Orang seperti itu tidak akan mampu mengajar anak-anak dengan baik. Tuan muda, mengapa kamu menyajikannya begitu lambat? Dia akhirnya bertanya suatu hari. Kultivasi membutuhkan waktu yang lambat dan mantap untuk melangkah lebih jauh. Li Qiye menjawab dengan santai. Fuyu tidak menjawab. Dia memahami logikanya tetapi itu tidak berlaku untuk dirinya dan orang lain. Ini mungkin adalah jalan yang dimiliki Li Qiye sendiri. Ketika Huang Jie kembali ke desa pada waktu berikutnya, dia terkejut dengan perkembangan anak-anak. Kakak senior, sepertinya kamu adalah guru yang baik dan juga seorang yang cerdas. Huang Jie berkata, saya yakin Anda akan menjadi struktur terkenal di sekte ini. Itu bukan karena aku. Fuyu menggelengkan kepalanya. Huang Jie berasumsi bahwa pria itu hanya merendahkan hati dan memandang sekilas ke arah anak-anak, kakak senior, anak-anak tersebut memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan sekte sekarang. Fuyu diam-diam melirik Li Qiye setelah mendengar ini. Huang Jie melihat keraguan itu dan berkata, kakak senior, sekte ini membutuhkan bakat, terutama puncak kita. Jumlah 1000 iblis dan harimau marah melebihi kita, jika kita tidak terus berusaha, kita akan kehilangan pengaruh sepenuhnya. Maaf, biarkan kekacauan ini terjadi. Coba pikirkan tentang anak-anak, ada banyak hukum yang baik bagi mereka di sekte tersebut. Anda tidak dapat menahan mereka di sini selamanya atau mengajari mereka hukum prestasi baru milik sekte tersebut. Dia melanjutkan, Huang Jie benar, Fuyu hanya memiliki 2 hukum kelayakan dan mungkin tidak cocok untuk anak-anak. Terlebih lagi, dia tidak bisa mengajari mereka tanpa izin dari sekte, bahkan kepada anak-anaknya sendiri, apalagi penduduk desa. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Fuyu akhirnya berkata, ya, pemimpin puncak ingin mereka bergabung. Kata Huang Jie sebelum pergi. Apa pendapatmu, Tuan Muda? Fuyu lalu bertanya pada Li Qiye. Tidak apa-apa untuk bergabung dengan Divine Black karena tempat ini berada di bawah pengakuannya. Membuat mereka tetap di sini akan mengubah pandangan mereka. Biarkan mereka keluar dan melihat dunia. Li Qiye setuju dengan Huang Jie. Anda akan pergi juga, Tuan Muda. Fuyu menjadi kecewa dan bertanya-tanya. Li Qiye telah mengajar anak-anak itu tetapi tidak berniat menerima mereka sebagai murid. Dia akan meninggalkan tempat ini dengan cepat atau lambat, mungkin saat anak-anak berangkat menuju Divine Black. Aku akan pergi juga karena ada hubungan antara aku dan dirimu sendiri. Kunjungan akan baik-baik saja. Li Qiye tersenyum tipis sambil melihat ke arah Divine Black. Benar-benar, kamu akan bergabung juga. Fuyu menjadi sangat gembira. Ini berarti Li Qiye akan bertahan. Baik anak-anaknya maupun dia akan mendapat manfaat dari pengajaran Li Qiye sedikit lebih lama. Li Qiye mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Aku akan pergi dulu untuk melihat masalahnya. Pria senang itu membungkuk ke arah Li Qiye dan berkata, dia mulai membuat persiapan untuk kedatangan anak-anaknya. Ini memang pilihan terbaik bagi anak-anak. Semua orang di wilayah ini bermimpi untuk bergabung dengan Divine Black. Pada hari ini, Fuyu mengumpulkan barang-barang penting dan kembali ke sekte. Jumlah anak yang memenuhi syarat belum pernah terjadi sebelumnya sehingga dia perlu berbicara dengan para senior terlebih dahulu. Dia kembali beberapa hari kemudian dengan kabar baik, berlatihlah dengan keras karena hanya dalam 1 bulan, sekte ini akan membuka pintunya dan merekrut lebih banyak murid. Setiap orang akan mendapat kesempatan. Jangan salahkan saya karena menjadi guru yang buruk jika Anda didiskualifikasi. Kalau begitu, kamu harus kembali dan bekerja di bidang pertanian. Dia hanya membuat mereka sedikit takut. Mereka sudah berada di ranah kulit besi dan dapat bergabung dengan sekte tersebut. Dia telah berbicara dengan para senior juga dan mengurus berbagai pengaturan. Anak-anak ini akan memiliki titik awal yang bagus dibandingkan dengan rekrutan lainnya. Ya, anak-anak berseru dan mulai merayakannya. Orang tua mereka juga menjadi bahagia. Bergabung dengan Divine Black merupakan pencapaian yang menakutkan, membawa kehormatan bagi keluarga mereka. Ini adalah acara terbesar di desa kami,
begitu banyak anak yang bergabung dengan sekte abadi sekaligus. Orang-orang tua di desa menjadi sentimental. Bahkan ada yang sampai menitikkan air mata. Bagaimanapun, ini mungkin akan mengubah nasib desa mereka. Mungkin itu akan menjadi bagian dari Divine Black. Kabar tersebut menginspirasi anak-anak untuk bekerja lebih keras di bulan berikutnya, tidak berani bersantai. Taktik menakut-nakuti Fuyu ternyata berhasil, tidak ada seorang pun yang ingin dibawa ke rumah. Bergabung dengan Divine Black adalah keinginan terbesar mereka. Ini dapat memungkinkan mereka menjadi abadi, sesuatu yang selalu mereka lihat dalam mimpi mereka. Bulan berlalu dengan cepat. Anak-anak bangun pagi-pagi hari ini, siap berangkat. Mata ibu mereka merah karena menangis, ayah mereka menjadi sedih. Mereka tahu bahwa mereka jarang bertemu dengan anak-anak. Mereka lagi, bahkan, mungkin hanya sekali atau 2 kali seumur hidup. Sayangnya, mereka tetap memilih untuk melepaskannya. Itu tidak ada pada desa, hanya agar anak-anak mereka bisa menjadi makhluk abadi yang luar biasa. Anak-anak pun menangis karena ini pertama kalinya mereka jauh dari rumah. Beberapa terus menangis sepanjang waktu. Pria dengan suara menggelegar, Fuyu, tidak mengatakan apapun. Dia membiarkan mereka menikmati momennya sejak dia mulai mengingatnya dengan jelas saat pertama kali meninggalkan rumah juga. Di sisi lain, Li Qiye sudah terlalu sering melihat pemandangan ini dan tidak merasakan banyak hal. Nak, ayo, dengarkan tuan muda dan instruktur di sana. Para orang tua akhirnya mendorong anak-anak mereka maju ke arah keduanya. Mereka tahu bahwa anak-anak itu sangat beruntung. Di masa lalu, hanya 1 atau 2 di setiap generasi yang berhasil mencapai Divine Black. Ditambah lagi, mereka juga perlu mengandalkan diri mereka sendiri karena mereka tidak mengenal siapapun di sana. Ayo pergi, Li Qiye akhirnya memberi perintah. Dia duduk di kursi bergerak, digendong oleh anak tertua, tidak ada seorang pun yang memperkan hal ini karena Li Qiye adalah masalah dermawan terbesar di desa tersebut. Dia mengajari anak-anak mereka selain memberi mereka metode bertani. Dialah alasan mengapa anak-anak ini bisa bergabung dengan Divine Black begitu dini. Fuyu juga tidak keberatan. Jenis pekerjaan ini merupakan pelatihan yang baik untuk anak-anak. Mereka akan menghadapi cobaan yang lebih berat dalam perjalanan menuju Dao. Divine Black tidak jauh dari desa para petani. Sayangnya, anak-anak perlu beberapa hari untuk sampai ke sana. Fuyu tidak membantu mereka sepanjang jalan. Ini adalah awal dari pelatihan mereka. Li Qiye bersenang-senang selama perjalanan, sepertinya tertidur sepanjang perjalanan. Fuyu menceritakan kepada mereka sejarah Divine Black dan cerita lainnya beserta aturan penting dan karakter kuat di sana. Divine Black mungkin bukan silsilah terkuat di West King, tapi yang pasti ia perkasa dan terkenal. Yang terpenting, ini bisa dianggap sebagai salah satu yang tertua. Ingat, ini berasal dari era kuno di zaman sebelumnya. Patriarki mereka adalah binatang suci yang tak terkalahkan, kura-kura hitam. Menurut legenda, leluhur mereka disuruh oleh makhluk abadi dan memperoleh kekayaan luar biasa serta garis keturunan yang tiada taraf. Ini akhirnya memulai Divine Black. Belakangan, 9 dunia tersebut hancur namun garis keturunannya masih tetap kokoh. Itu mengalami kemunduran sampai munculnya South Cons Dao Lord. Itu menjadi garis keturunan terkuat di seluruh West King. Hal ini tidak lagi terjadi namun masih sangat berpengaruh di wilayah ini. Itu adalah salah satu dari 2 sekte setan terbesar, yang lainnya adalah Lembah Naga Phoenix. Yang terakhir tidak secara aktif merekrut murid. Dengan demikian, iblis, baik yang lahir secara alami atau tersentuh oleh Dao, akan bergabung dengan Divine Black. Sejarahnya yang kaya merupakan keuntungan besar. Ia memiliki akses ke hukum prestasi Dao Lord dan seni kuno. Manfaat hukum dari patriark mereka, khususnya, cocok untuk iblis, mampu menyelaraskan dengan Dao iblis manapun. Bahkan iblis di luar wilayah mereka akan menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya. Wilayahnya terbentang sejauh 1 juta-juta, terdiri dari ribuan kota dan lebih dari 1000 sekte. Sekte sebenarnya dibangun di pegunungan yang megah. Klan ini tertutup, tidak seperti klan besar yang lebih memilih tinggal di kota. Anak-anak mendapat pemahaman yang lebih baik tentang Divine Black setelah mendengarkan Fuyu. Instruktur, kapan kita bisa melakukan gerakan khusus? Seorang anak yang tidak bersalah bertanya. Gerakan khusus. Fuyu tersenyum. Seperti makhluk abadi, mampu terbang dari satu tempat ke tempat lain atau hal lain. Mata yang lain bersinar terang.
Mereka percaya bahwa mereka yang bisa terbang adalah makhluk abadi. Tunggu sampai Anda mencapai manifestasi makhluk tercerahkan, kata Fuyu. Divine Black jelas terlihat seperti sekte kelas 1 mengingat pemandangannya yang megah. Jika diamati dengan panorama dari kejauhan, sekte ini akan terlihat seperti penyu berukuran besar. Terlalu banyak gunung dan puncak untuk dihitung di sini. Puncak leluhur mereka adalah yang tertinggi, tampak seperti kepala kura-kura yang mengaum ke langit. Sebuah sungai besar yang mengelilingi daerah itu seolah-olah itu adalah ular roh dari kura-kura besar. Di luar puncak leluhur, ada 5 yang jelas lebih tinggi dari yang lain. Ini adalah 5 puncak utama Divine Black, yang sangat terkenal. 5 puncak mewakili cabang utama Divine Black. Ada banyak pintu masuk yang bisa menuju ke sekte utama tetapi gerbang resminya terletak di selatan, tempat yang menyerupai ekor kura-kura. Pintu masuk ini memiliki jalan berkelok-kelok menuju ke tempat yang tampaknya merupakan punggung penyu. Itu akhirnya mengarah ke kepalanya, atau puncak leluhur. Ini adalah medan umum dari Divine Black. Liu Fuyu dan anak-anak akhirnya berhasil sampai ke gerbang selatan. Mereka berdiri di pangkalan dan melihat ke atas, beberapa anak terkejut. Puncaknya tersembunyi di balik awan, dekorasi jalan batu menuju ke atas. Mereka juga melihat para ahli terbang berkeliling atau menunggangi binatang dan harta karun mereka. Mereka membayangkan negeri abadi bertahan seperti itu. Wow, Divine Black sangat cantik. Seorang anak yang lebih besar memuji dan yang lainnya mengangguk setuju. Lihat, sekte kami mirip dengan binatang dewa, kura-kura hitam, kata Fuyu. Patriark kita berubah menjadi tanah. Mereka menjadi penasaran. Saya tidak yakin, tapi menurut legenda, Sang Patriark Agung mereformasi daratan dengan memindahkan lautan dan gunung. Hal ini mengakibatkan sekte tersebut memiliki momentum yang tiada taranya. Fuyu tersenyum dan berkata, anak-anak tenggelam dalam kekaguman, berpikir bahwa Patriark ini adalah makhluk abadi tertinggi yang bisa melakukan apa saja. Ya, prestasi luar biasa dalam mengubah lanskap hanya bisa dilakukan oleh makhluk abadi, setidaknya dalam pikiran mereka. Li Qiye akhirnya membuka matanya, masih ketakutan. Dia melihat sekilas Divine Black dan melihat bentuk kura-kura. Kelihatannya benar, sungguh tidak terduga. Li Qiye tersenyum tipis. Oke, ayo pergi lebih cepat, jangan terlambat. Fuyu melihat ke depan sebelum menyuruh anak-anak untuk melanjutkan. Mereka mengikuti di belakangnya. Untung dia ada di sini karena mereka akan tersesat sekarang. Padahal, proses rekrutmen sudah dimulai beberapa hari lalu. Ada antrean panjang di bawah pintu masuk. Orang-orang ini semua ingin bergabung dengan Divine Black, mulai dari manusia biasa hingga iblis dan binatang aneh. Ada juga anak-anak kecil seusia kelompok itu, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Sebagian besar berasal dari daerah ini di bawah kekuasaan langsung Divine Black. Beberapa anak yang lebih besar datang dari daerah yang jauh. Mereka datang demi menekuni budidaya. Para pembudidaya muda juga ada di antara mereka, baik petani gelandangan atau berasal dari sekte yang lebih kecil. Yang terakhir ini dapat dianggap sebagai murid luar Divine Black karena beberapa sekte diciptakan oleh anggotanya. Grup ini dapat memasuki Divine Black selama mereka memenuhi persyaratan. Anehnya, bahkan pria berambut abu-abu pun datang mencari keabadian. Salah satu dari mereka tampak berusia sekitar 80 tahun dengan langkah kaki yang tidak stabil. Keluarganya membantu tetap mengantri untuk waktu yang lama. Hal ini tentu saja menarik banyak perhatian. Salah satu murid Divine Black memperhatikan dan menenangkan kepalanya, Paman, ini adalah upayamu yang ke-35, tolong menyerah saja. Jadi ternyata dia berasal dari kota terdekat, lahir dari keluarga pedagang kaya. Seiring bertambahnya usia, dia mulai ingin memuji. Sayangnya, Divine Black tidak menyukainya. Adikku, aku telah memasuki kondisi awal sesuai dengan aturan sekte. Mortal Shell perantara seharusnya bisa bergabung, kan? Lelaki tua itu menampilkan senyuman ramah. Murid ini tidak tahu harus berbuat apa dan menyerah, itu bukan terserah saya, tunggu sampai kakak senior memutuskan. Persyaratan masuk terendah untuk gelandangan adalah Mortal Shell tingkat menengah. Tentu saja, ini adalah jumlah minimal. Divine Black masih bisa menolak karena alasan lain. Tidak ada kekurangan setan yang mengantri juga. Beberapa berasal dari klan yang lebih kecil atau sekte yang lebih lemah. Beberapa telah digandeng selama beberapa waktu, yang lain baru saja memperoleh kecerdasan.
Salah satunya adalah iblis dengan cabang dan daun yang tumbuh di tubuhnya, seorang penjahat. Yang lainnya adalah setan ular dengan lidah dan ekor ular yang terlihat jelas. Harimau humanoid juga terlihat. Keberadaan ini secara alami ingin menjadi bagian dari Divine Black, garis keturunan iblis yang terkenal. Anak-anak muda takut menjadi setelah melihat begitu banyak setan di satu tempat. Tentu saja, tidak ada hal buruk yang akan terjadi di sini. Ketakutan segera berubah menjadi rasa ingin tahu. Orang-orang dari Liu mendapat keuntungan besar berkat kepemimpinan Fuyu. Huang Jie sendiri keluar untuk menyambut rombongan tersebut dan memeluk Fuyu. Kakak senior, kamu akhirnya sampai di sini. Selamat datang kembali, kata Huang Jie. Sementara itu, Fuyu menjadi sentimental setelah kembali ke sektenya sekali lagi. Huang Jie kemudian memberitahu anak-anak ini sebenarnya tidak buruk sama sekali, mereka akan segera menjadi pilar 8 Zhang kita. Masih terlalu dini untuk mengungkapkan. Fuyu tersenyum kecut. Dia adalah... Huang Jie akhirnya melihat Li Qiye di kereta yang dibawa oleh beberapa anak. Lelaki itu sepertinya sedang tidur, tampak seperti tuan muda yang manja. Apa yang terjadi di sini? Ekspresi Huang Jie memburuk. Memasuki Divine Black berarti mengalami berbagai ujian dan cobaan di kemudian hari demi peningkatan. Sebaliknya, pria ini tampak bersenang-senang. Membuat anak-anak menggendongnya sungguh konyol. Fuyu menariknya ke samping sambil menenangkannya, menyuruh Huang Jie diam. Kakak senior, apa yang terjadi di sini? Huang Jie menganggap ini aneh setelah melihat ekspresi serius Fuyu. Dia telah melihat Li Qiye selama kunjungan sebelumnya di desa tersebut. Namun, Li Qiye terlalu biasa dan terlalu tua. Orang itu akan menjadi Mortal Shell tingkat menengah mengingat permulaannya yang terlambat. Penampilannya yang angkuh adalah kebalikan dari kemampuan yang sebenarnya. Itu tuan muda. Fuyu berbisik. Tuan muda, apa? Huang Jie tidak mengerti. Kakak laki-lakinya tidak pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Bersikaplah hormat. Fuyu menambahkan. Saya sedikit bingung, kakak senior, kata Huang Jie. Kakak laki-lakinya telah mengalami banyak hal dan tidak bisa diintimidasi. Masalahku sudah teratasi, aku adalah penakluk yang sempurna sekarang dan akan bersiap untuk mencapai alam perwujudan segera. Fuyu mengungkapkan, benar-benar. Huang Jie menjadi sangat gembira pada pria itu. Ini berkat tuan muda, dia mengajari saya cara memperbaikinya. Fuyu berkata dengan serius. Huang Jie menatap Li Qiye dan tetap skeptis. Bersambung,